Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Minang. Saya mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Tribhuwana Tunggal. Nah, teman-teman, di sini saya akan berbicara mengenai pendidikan sendera tasik itu sendiri. Yang pertama, tari adalah seni yang menggunakan ekspresi jiwa, gerak tubuh yang secara berirama, senada dengan alunan musik dan alunan bunyi yang dilakukan di tempat dan pada waktu yang tertentu untuk keperluan pergaulan, mengungkapkan perasaan, maksud dan pikiran yang mau disampaikan kepada audiens atau kepada orang-orang. Teman-teman, pada kesempatan berikut saya akan berbicara mengenai pengetahuan dasar tari itu sendiri. Media tari itu sendiri adalah tubuh manusia. Melalui gerak tubuh manusia dipakai untuk mengungkapkan ide-ide, perasaan, dan pengalaman seorang seniman terhadap orang lain. Ciri khas gerak tari yang sudah diolah dari aspek tenaga, ruang, dan waktu. Tari dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, tari tradisional dan tari non-tradisional. Hal yang termaksud dalam tari tradisional adalah tari primitif, tari rakyat, dan tari klasik. Ketiga jenis tari ini bertujuan untuk kegiatan upacara, hiburan, dan tontonan. Sedangkan termasuk dalam jenis tari non-tradisional adalah tari kreasi baru, tari modern, dan tari kontemporer. Ciri khas tari kreasi baru adalah tari yang sudah diperbaharui. Ciri khas tari modern dan tari baru adalah tari yang sudah diperbaharui. Sehingga pada tari modern dan tari kontemporer adalah penemuan baru dalam hal tema, bentuk, dan penyajian tari itu sendiri. Wujud tari modern dan tari kontemporer Indonesia biasanya merupakan gabungan dari unsur-unsur budaya setempat dengan budaya dunia. Ada pula yang sepenuhnya menampilkan budaya dunia. Ciri khas tari kontemporer itu sendiri adalah menyajikan tema, bentuk yang sedang terkenal. Sedangkan tari modern, dia tidak berbicara seperti halnya tari kontemporer yang berbicara tentang tema, bentuk yang sedang terjadi sekarang. Mungkin seperti itu perbedaan tari kontemporer dan modern seperti itu. Tidak selamanya tari kontemporer dia menyajikan, di tari modern dia menyajikan semuanya seperti menyajikan tema, bentuk, dan menyesuaikan keadaan atau situasi yang sedang terjadi. Selanjutnya, di sini tentang tari pendidikan. Tari pendidikan digunakan untuk bahan ajar di berbagai tingkat sekolah pada umumnya. Menggunakan bentuk dan etnik, tari yang memiliki spesifik berdasarkan budaya suku-suku yang tersebar di Indonesia. Munculnya tari etnik semula tidak disiapkan sebagai tari pendidikan, tetapi dipicu oleh kebutuhan untuk menanggapi dorongan nasionalisme bangsa Indonesia. Salah satu tari teknik yang sangat pesat perkembangannya adalah tari-tarian yang bersumber dari budaya Melayu. Sebagai bahan persatuan, pikiran tersebut tentunya beralasan jika ada ide-ide yang mengarah pada usaha menyamakan atau menyamaan rasa estetik sebagai rasa persatuan. Sungguh pun usaha yang menasionalisasikan tari Melayu kandas di tengah jalan. Pada saat ini, orang Indonesia sudah menyingkirkan jauh-jauh tentang usaha mengangkat salah satu tari etnik sebagai tari nasional. Tetapi, lebih ada kecenderungan untuk mengangkat kembali kekayaan tari etnik lokal. Tentunya tari etnik lokal tidak hanya ditunjukkan untuk kepentingan lokal, melainkan untuk kepentingan yang bersifat nasional. Usaha tersebut sudah mulai terasa, yaitu dengan membuat suatu kemasan tari yang mudah dipelajari, yaitu dengan menyederhanakan teknik, seperti bentuk tari yang
diciptakan oleh Bagong Kusudiarjo dari Yogyakarta. Pada gerakan beliau menampilkan teknik tari etnik dengan cita rasa yang baru. Artinya menyederhanakan teknik tari yang mampu dijangkau oleh para pembelajar awal atau mereka mendadak meminati seni tari untuk berbagai kebutuhan praktis. Kepraktisan yang dimaksudkan adalah mengacu lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mempelajari sebuah tarian. Tari etnik di Indonesia juga mengalami perubahan, salah satunya adalah upaya memungsikan tari etnik sebagai materi bahan ajar di berbagai sekolah. Tentunya alih fungsi tersebut tidak sekedar memindahkan nilai kegunaannya, tetapi membutuhkan suatu metode analisis. Salah satu yang digunakan adalah analisis tata bangunan atau disebut juga metode konstruksi. Di sini saya berbicara mengenai musik tradisional dari berbagai daerah di Indonesia. Tentunya Indonesia memiliki begitu ragam sekali alat musik tradisional yang berada di setiap provinsi, setiap kabupaten dan kecamatan, bahkan di desa-desa pun. Namun pada kesempatan ini saya berbicara mengenai musik tradisional yang tersebar atau yang berada di berbagai daerah di Indonesia. Jadi di sini saya mungkin berbicara dari setiap provinsinya. Di Nanggro Aceh Darussalam, alat musik tradisionalnya bernama saruni kale. Di Aramba, alat musik tradisionalnya. Di Sumatera Utara, alat musik tradisional bernama aramba. Sedangkan di Sumatera Barat, alat musiknya bernama saluang. Selanjutnya dari Jambi, alat musik tradisionalnya yang terkenal adalah gambus. Dari Sumatera Selatan, alat musiknya bernama akordeon. Dari Provinsi Bengkulu, alat musiknya bernama dol. Selain itu, dari Provinsi Lampung, alat musik yang mereka gunakan untuk mengiringi tarian atau lagu daerah mereka adalah bende. Dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, alat musiknya yang terkenal adalah gendang Melayu. Sedangkan di Kepulauan Riau juga sama, gendang Melayu tetapi panjang. Jadi hanya ukuran saja yang berbeda, tetapi mungkin fungsinya sama. Selanjutnya di daerah DKI Jakarta, alat musiknya bernama teyan. Jawa Barat, alat musiknya bernama angklung. Mungkin angklung ini di sekolah dasar atau di tempat-tempat di sekitar perumahan atau di sekitar tempat tinggal kita masih bisa ditemukan atau masih bisa dilihat, karena angklung itu di Jawa Barat mereka biasa menggunakan untuk mengiringi tarian dan lagu daerah. Terus di Jawa Tengah juga memiliki alat musik yang bernama gamelan, yang biasa kita nonton atau kita lihat di televisi. Mereka mengiringi tarian yang berada di keraton-keraton gitu. Selanjutnya gendang. Gendang merupakan alat musik tradisional di daerah DKI, daerah istimewa Yogyakarta. Selanjutnya bonang merupakan alat musik Jawa Timur. Gendang merupakan alat musik Banten. Genceng merupakan alat musik Bali. Sarunai merupakan alat musik Nusa Tenggara Barat. Sasando merupakan alat musik tradisional dari Rote, Nusa Tenggara Timur. Sedangkan tuma merupakan alat musik Kalimantan Barat. Capen merupakan alat musik Kalimantan Tengah. Panting merupakan alat musik Kalimantan Selatan. Kolintang merupakan alat musik Sulawesi Selatan. Gandang merupakan alat musik Sulawesi Tengah. Keseo merupakan alat musik Sulawesi Selatan.
Lado-lado merupakan alat musik Sulawesi Tenggara. Selanjutnya, ganda merupakan alat musik Gorontalo. Kecapi merupakan alat musik Sulawesi Barat. Nafri merupakan alat musik dari Maluku atau Ambon. Fu merupakan alat musik dari Maluku Utara. Tifa merupakan alat musik Papua, dan Goto merupakan alat musik Papua Barat. Jadi begitulah alat musik tradisional yang mengiringi lagu ataupun tarian daerah yang berada di Indonesia. Mungkin masih banyak lagi, tetapi namun saya hanya membahas dari beberapa provinsi besar saja supaya bisa diketahui bersama. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.